minim, nggak terlalu gede ya. Time is barely on our side, and we'll Oke, kali ini kita test ride ABS 150. Ini udah di cover joknya ya. Oke, langsung aja ya. Ya, saya juga sebagai boncengers coba akan ngerasain bagaimana perbedaannya antara jok yang lama dengan jok yang jok yang sudah di custom ya. Ini kita memang ngelewatin trek sehari-hari yang saya lakukan, yaitu saat pergi ke kantor. Memang banyak sekali polisi tidur. Inilah salah satu alasan saya memilih motor EDV sebenarnya. Karena trek yang saya sering lewatin ya tidak terlalu bersahabat. Termasuk juga ya milih motor ADV itu ya. Iya. Jadi penuh pertimbangan sebelum memilih motor EDV ini. Jadi sempat mengcompare dengan kompetitornya Honda ya. Jadi ya inilah yang saya pilih EDV. Itu ada tanjakan kita coba ya. Ya. Ini masih ringan ini. Nanti di depan tuh ada yang nggak bersahabat itu. Polisi tidurnya kayak gunung gitu, double. Ya harap maklum ini jalan lorong, jadi ya tidak mengikuti standar dari pemerintah ya untuk polisi tidurnya ya. Wah, gimana ini rasanya? Oh, tidak begitu berasa ya kalau menurut saya. Benar-benar. Getarannya tuh sangat minim. Wah, ini Oh, pernya itu gimana rasanya itu? kalau di belakang nggak ada per, tapi lembut. Ini berarti saya ngerasain shock belakangnya sih. Sok belakang ya. Tapi nyaman, lebih ya nggak keras kayak motor bawaan motor standar ya? Oh ya. iya, benar-benar. Ini ada terakhir tanjakan ini. Ya. Jangan lupa ya. Gimana? Asli sangat empuk. Sangat empuk dan bersahabat ya. Intinya bagian dalam perut itu seperti tidak terasa di apa ya, dikocok-kocok ya atau diguncang-guncang ya. Benar-benar. Iya. Karena kita nih di rumah kan duduk di sofa, cuman kita posisi naik motor, jadi nyamannya itu kayak duduk santai biasa. Benar-benar. Di jalan bagus ya. Oke, di jalan bagus pun juga apa ya, ya sama lah ya. Nggak ada perbedaan ya. Iya. Sengaja kita pilih jalan yang jelek ya, supaya kita bisa ngerasain manfaat dari custom jok ini, apakah worth it atau layak atau tidak ya. Cocok banget ini di jalan jelek, di jalan bagus. Udah gimana ya? Nggak ada komplain lagi lah, pokoknya udah pas, udah nyaman. Ini kalau ini di jalan yang sedang antar. Ini jalan coran ini. Emang sih agak macet sedikit, jam sore kan namanya orang pulang kerja. Ya biasalah, namanya kota. Ini kalau jalan coran ini lumayan ya, antara jalannya itu antara enak sama tergantung. Nah, kalau kayak gini kan yang ada getarannya, cuman getarannya itu minim, nggak terlalu gede ya. Nyaman sih buat keluarga, buat sama misalnya lagi jalan sama temen, sama keluarga kan, sama istri misalnya. Itu udah nyaman banget itu, di belakang, di depan, mau di depan, di belakang itu sudah sama aja. Nyaman deh, pokoknya mantap buat cover jok. Cover apa ini? Apanya? Ini cover ya? Custom ya? Ini custom, jadi jok paten, bukan pasang sarung jok ya. Jadi paten, dia jahit langsung ke dalam joknya gitu. Jadi dia lebih apa ya? Lebih presisi ya. Presisi Ya. Kalau dia berupa sarung, dia mungkin ada area yang tidak nempel ke dalam joknya. Jadi mungkin ya kurang nyaman terkadang. Kelemahan jok EDV yang standar ini ialah licin ya. Kalau pengereman itu pantat kita maju ke depan. Jadi kalau lagi kecepatan sekitar 50 sampai 60, kita kurangi kecepatannya lumayan sampai langsung ke 30, itu
pinggul atau pantat kita itu langsung ke depan. Itu kan membahayakan dalam berkendara, misalnya kan takutnya apa yang terjadi yang tidak diinginkan, misalnya jatuh, kecelakaan segala macam itu sangat berbahaya sih. Dan kali ini kita coba trek jalan yang curam ya. Ya, curam sama agak jelek lah ya. Jadi kita masih masuk ke depan. Coba ya. Sengaja lewat jalan yang jelek kita ya. Iya. Walaupun becek nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian puas nonton video ini. Diam! Diam! Ini udah jalan curam ya. Wah, Ya. kalian lihat di bawah. Kita tes ya. Langsung direm. Itu sumpah udah nggak berasa banget nggak maju, mantep ya. Nggak gerak. Maksudnya tuh nggak merosot. Tuh ini jalan yang berkerikil. Ayo coba di jalan tengah-tengah nih yang memang banyak beceknya nih. Astaga. Hai, nyaman. Sumpah bener. Jadi buat kalian yang di rumah yang pusing pengen custom jok, mau ganti jok atau mau apa ya, mau modif lah pokoknya buat ADV 150 ini paling kalian cek di apa ini, belinya di mana ini? Di bawah jok Bekasi ya. Oh, jok Bekasi ya. Nanti untuk nomor telepon atau yang bisa kontak yang bisa dihubungi nanti saya kasih di link deskripsi ya. Entah berapa banyak polisi tidur yang kita lewatin tadi. Wow ya. Mungkin 30 lebih ya. Keunggulan dari EDV ini kaki-kakinya tinggi ya, jadi nggak perlu takut namanya mentok atau mungkin bagian bawahnya terbentur dengan polisi tidur ya. Karena kan banyak motor Matic ya. Matic itu rawan yang namanya dashboard bawah itu nyantuk apa sih, lecet ya. Karena apa? Karena bagian kaki-kakinya itu pendek. Ya, kalau nggak salah EDV ini 16 cm ya, 16,9. 12,9 cm. selama ini sih saya nggak pernah sih udah sekitar aja ya. Nah, belok. Oke, akhirnya test drive kita sampai di sini. Oke, ini tadi kita udah tes custom joknya ya. Jadi gimana om rasanya? Jadi kalau menurut saya sendiri custom jok pair dari bawah jok itu pertama, jika dibandingkan dengan yang standar, kalau yang standar itu dia mudah merosot ke depan ketika kita dalam proses pengereman atau posisi Jalan yang curam. Ya, jalan Iya, yang jalan curam. curam. Jadi kenapa seperti itu, karena ada plastiknya. Tapi kalau yang custom ini dia sangat keset ya. Jadi posisi saya itu tidak maju ke depan, tidak melorot lah ya. Kemudian pada saat polisi tidur itu biasanya pantat kita agak terangkat, kalau ini ada yang menahannya. Iya. Jadi secara guncangan perut ya, Iya, itu udah tidak Nggak terlalu mengganggu seperti jok standar gitu. Jadi secara posisi dan guncangan sangat nyaman. Kemudian posisi pantat ketika duduk itu sangat pas ya. Kemudian tidak ada rasa seperti penekanan seperti jok yang lama. sebelumnya ya. Jok standar, karena kan jok standar agak keras ya. Iya, agak keras. Kelemahan dari Honda ini ya ini. Joknya Joknya tadi. keras. Tapi kalau ini untuk mungkin jarak jauh atau perjalanan touring tidak akan buat rasa pantat itu pegal atau mungkin Semutan. kesemutan atau mungkin sakit ya. Iya benar-benar. Karena kenapa keras ya? Karena mengganggu sirkulasi sebenarnya. benar-benar. Tapi kalau ini karena ada pernya terus ada busanya, jadi dia lebih empuk, jadi tidak ada penekanan di area pantat, mungkin sirkulasi darahnya Ya, lancar, jadi sirkulasi. tidak membuat menyebabkan rasa pegal, Ya, kesemutan benar-benar. atau sakit. Ya itu sih. Iya. Kalau dari saya sih dua itu. Kalau untuk dibonceng bagaimana? Mungkin karena nggak ada per, tidak senyaman di depan. Tapi untuk guncangan, polisi tidur dan jalan jelek, lumayan ngebantu shock Ya, belakangnya. shock belakang. Shock belakangnya sangat membantu. Jadi overall worth it atau tidak, bagi saya sih layak. Untuk nilai skor mungkin 0 sampai 10, saya kasih nilai
9. 9 ya. 9 bagi saya untuk kenyamanan. Oke, dikasih 9 ya. Kayak 0 dari 10 berapa? 0 dari 10. 0 dari 10. Dan jujur ini tidak di endorse, saya review jujur dari saya, Review. kepuasan saya terhadap bawa jok. Apa ini custom jok di bawa jok Bekasi. Oh, jadi ini untuk ADV 150 ini udah berapa lama makanya? Saya sendiri sudah 2 bulan ya. 2 bulan menggunakan EDV 150. Ini yang tipe, Tipe ABS ya, ABS. Ya, tipe ABS. Kalau Abil sendiri sudah berapa lama? Sekitar 6 sampai 7 bulan sih. Oke, jadi Udah lumayan lama. kita langsung review aja. Ya, review boleh. Apa kelebihan dan kelemahan dari ABS dan CBS. EDV aja deh. ADV aja ya. Ya, kita ngomongin EDV. Mungkin bagi user ya yang mungkin masih ragu mau beli, bingung, atau mungkin sudah beli, mungkin bisa bantu like-nya ya atau Iya, komennya ya. Komen di bawah. Komen di bawah bagaimana pengalaman setelah menggunakan motor EDV. Positif negatif itu pasti ada Pasti ya. ada, Tidak benar. mungkin ada yang namanya produk yang dibuat itu sempurna Iya. di pasaran. Namanya Oke. dibuat pakai tangan kan, pasti ada Iya. kekurangan dan kelebihan. Dibuat manusia tidaklah sempurna. Iya. Oke, jadi pertama untuk kekurangan saya, ini menurut pengalaman pribadi. Pertama ialah jok saya. Oh, jok ya. Jok sama sekali itu Tangan. tidak nyaman. Tidak nyaman. Melorot, licin, kemudian ya tadi keras. Keras tadi ya. Ya. Jadi itu layak yang diganti. Terbanyak sih komplain kalau itu. Kalau dari kamu sendiri yang Kalau user dari saya 9, sih- mungkin teman-teman yang di komunitas kita saya di komunitas Hai Palembang ya, Iya, chapter Hai Palembang. Chapter Palembang. Kalau saya sih di besi belakang ya. Besi belakang itu kurang spesifikasi sih sebenarnya. Kalau yang dibonceng, ya, yang rasanya dibonceng mau jatuh ya, Mau rasa jatuh bener-bener. kurang penahan. Ya bener. Ya. Itu sih. Kalau yang lain nggak ada sih, cuma itu. Cuma jok sama besi penyangga di belakang. Oke, itu pertama. Kalau saya yang kedua, kelemahan EDV yang kedua apa? Parkiran. Oh, Kalau di parkiran. parkiran sempit, astaga, ini jujur ini berat ya motornya ya. Ya lumayan berat sih ini. Jadi kalau kita mau mungkin seperti motor bebek, ya tinggal ngangkat, Diangkat bisa. atau ditahan, dibelokin itu. Tapi kalau EDV ini agak berat kalau untuk di parkiran sempit ya. Ya. Gitu. Terus dari kamu sendiri, kalau parkiran gimana? Sama? Kalau mungkin karena postur badan yang gede sama dengan kayak motor sih nggak terlalu buat ribet sih. Untuk ngangkatnya masih lumayan lah. Tinggi berapa tinggi? Tinggi sekitar 180 lebih sih. Oke, saya 175. 175. Ya. Kemudian untuk, nah ini kata orang mesin. Sin. Saya memang akuin mesinnya Honda atau EDV ini tidak segarang NMAX atau Aerox ya. Mungkin dari segi speed sama Torsi. apa namanya torsi ya, Torsi. akselerasi ya. Akselerasi. Nah itu mungkin kalau untuk yang suka akan kecepatan, yang suka akan apa namanya akselerasi yang tinggi, mungkin bukan EDV pilihannya. Tapi sebenarnya EDV juga bisa loh Iya. dimodifikasi ya. Iya bisa. Bisa dimodifikasi di bagian CVT-nya. CVT-nya di-upgrade. Ya di upgrade, apa nih? Pairnya juga Ya, di-upgrade pairnya di-upgrade. sama rollernya. Rollernya diganti. Ya. Kurang tahu sih untuk rollernya Ya, berapa. saya kurang paham. Iya. Tapi untuk pribadi saya sendiri untuk kecepatan sama untuk torsinya sih sudah cukup Ya ya. lumayan sih. Tidak perlu yang sampai harus Berapa ratus cc itu. kebut gitu Iya enggak. enggak. Karena kan kita dibawa untuk ADV ini untuk santai, kenyamanan. santai, nyaman. Jadi bagi saya top speed bukan masalah. Iya benar. Sejauh ini saya belum pernah mencapai di angka 100, jadi mentok paling di 80. Oh 80. Umur udah umur, jadi nggak berani Umur. kecepatan lagi. Jadi Kemudian- buat kalian sih untuk ADV ini udah mantep sih. Udah dibuat oleh pabrik sedemikian rupa. Untuk tarikannya, kecepatannya udah lumayan ya, lumayan gede, 150 ya. 150 cc. 150 cc. Paling dari saya sih 3 itu ya kelemahannya. Dan yang pertama, Jok, yang kedua, kedua ialah parkiran. parkiran, yang ketiga, Ya, ketiga ialah mungkin mesin ya tidak sekencang NMAX atau Aerox ya. Oke, itu sih. Nah, sekarang lanjut ke kelebihan. kelebihan. Kelebihan dan kenapa sih saya memilih EDV? Ya benar-benar. Ya, mungkin untuk kalian semua yang sudah pada nonton, tadi kita lakukan test drive. Nah, itulah jalan yang saya sering lewatin sehari-hari. Sehari-hari Ketika ya. pergi dan Pulang. pulang kerja. Karena kondisi jalan yang tidak apa namanya? Tidak mendukung. Tidak mendukung lah ya, tidak bersahabat. Bener-bener. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli EDV. Karena pertama kaki-kakinya paling tinggi di antara
Matic Motor- lainnya. Iya, bener. Yang di kelas 150 ya. Itu berapa senti? 16,9 mm atau 16,9 cm. Mungkin hampir 17 ya. Hampir 17. Iya, betul. Itu Itu udah sih. lumayan tinggi. Tinggi. Kemudian shocknya juga tinggi bagian depan ya. Soknya depan ya. Shock belakang juga tinggi. Oh, gitu. Ya. Karena tinggi saya 175 bagi saya tidak mengganggu ya. Mungkin untuk yang di bawah 170 mungkin tinggi salah satu Iya, kelemahan. salah satu kelemahan. Karena kan kalau naik motor itu kan kalau udah Mapak ya. sampai itu udah oleng. Ya. Terus kemudian yang kedua, kenapa saya milih EDV? Bahan bakarnya hemat. Hemat. Ya. Saya sendiri 45 ya antara 44 sampai 45 km per liter Per ya. liter. Itu saya stop and go ya. Jadi posisi saya mungkin ke tempat kerja nggak nyampe 10 kilo, paling hanya 5 kilo. Oh, bahan 5 kilo. Ya, hanya 5 km. Itu udah irit banget itu artinya bensin. Jadi saya suka hidupin matiin ya. Bukan jarak jauh, kalau jarak jauh kan mungkin lebih hemat ya. Karena kita jarang matiin hidupin. Tapi kalau jarak dekat untuk 44 sampai 45 bagi saya hemat. Jadi ya itu yang keunggulan kedua. keunggulan itu bensinnya irit ya. Irit. Saya gunakan Pertamax ya. Pertamax. Gitu. Kemudian yang ketiga, kelebihannya apa? Suspensinya. Suspensi. Menurut saya itu ternyaman di antara Matic 150. Ternyaman. Suspensinya saya suka. Kemudian keempat, kalau saya sendiri apalagi ya? Fitur ya. Fitur. Oh ya, dari segi bentuk ya. Fitur dulu. Fitur yang pertama bagi saya sudah cukup ya. Mungkin kompetitor ada menggunakan teknologi lebih canggih, tapi bagi saya tidak terlalu penting. Yang terpenting bagi saya ialah fitur pertama, bagasi yang besar itu sangat Memerlukan. apa ya? Kita ini Sehari-hari itu iya benar. sangat ternyata tidak apa ya? Sangat berguna. Bukan karena besar terus nggak ada manfaatnya, ternyata tidak, sangat bermanfaat. Saya barang-barang belanjaan istri ya, Ya, pasti. terkadang Belanja. saya masuk ke dalam bawa Jok, jok, betul. tas saya, helm tapi ada sebagian yang bisa muat ya, gitu. Kemudian jaket segala macam saya sih Muat selalu semua. bawa di bawah. Itu juga kalau di YouTube itu gas LPG yang 3 kg warna hijau itu muat dalam jok. Saya belum pernah nyoba itu. Itu saya udah nyoba di rumah, muat. Muat ya. Iya, bener. Ya, fitur yang pertama ya bagasi yang luas ya. Lumayan. Kemudian fiturnya ya kalau dari segi ini ya windshield yang bisa diangkat. Iya, bisa ya, diangkat itu cuma itu. untuk kekerenan bagi saya tidak terlalu. Tidak terlalu. Tapi yang bagasi, kemudian sudah ABS ya. Mungkin ada yang CBS ya. Iya, CBS. Pengereman bagi saya sudah cukup, tidak perlu sampai ganti ke Brembo ya. Iya, bagi saya. Kalau dari pabrik sih udah paling baik sih menurut saya. Tapi saya nggak tahu kalau yang CBS bagaimana. Karena CBS kadang ya ada orang yang pengen dinonaktifkan, benar, ada yang prefer tetap di CBS. Karena kan perbedaannya itu kan kalau CBS itu kan bedanya kalau rim depan sama aja, depan belakang itu udah rim. Ya, dia langsung connect ya. Iya, connect ke belakang. Misalnya jadi mencet rim depan itu depan belakang itu udah ngerem. Kalau dari segi yang kita tahu itu lebih aman lah pengeremannya. Oke, nah untuk kelebihannya nomor 5, handling dan cornering. Ini mantap. Jadi ketika kita di jalanan yang macet pun ya saya pun bisa tetap balance ya. Balance tidak perlu menurunkan kaki. Iya benar. Sama pada saat belokan untuk handling dan corneringnya juga enak. Mungkin ditunjang dengan kaki-kaki yang tinggi. Iya, Jadi ketika kaki-kaki yang kita tinggi agak lebih ke miring, jadi nggak terlalu ada Nggak terlalu. gesek. Ya, iya benar. Bersentuhan dengan Kita nggak ragu bodi untuk ya, nggak belok. ragu. Ya, sama dengan stangnya ya. Yang nyaman ya. Stangnya nyaman menurut saya. Jadi tidak harus ini kayak motorsport ya yang Itu kan kalau sport itu sih pinggang ya ya. makanya. Saya memilih EDV ya untuk kenyamanan sih pastinya. Kenyamanan, makanya saya ganti jok ya karena bagi saya joknya nggak nyaman. Sombong amat. Benar-benar. Jadi mungkin bagi kalian yang pengen beli EDV, kelemahan atau kurang pasti ada, tapi tinggal kalian bagaimana ya menghadapi masalah tersebut ya. Iya benar. Kalau menurut kalian jok keras ya dimodifikasi. Kemudian soal akselerasi dan torsi atau kecepatan modifikasi di CVT itu sih. Bagi saya itu karena kayak suspensi depan belakang saya sih nggak rencana ganti ke arah brand-brand yang mungkin yang sudah terkenal seperti Olins ya. Menurut saya ganti jok aja sudah cukup. Iya benar. Jadi lebih menghemat lah ya. Lebih menghemat benar.
Terus yang saya sudah modifikasi sih pasang crash bar ya, fungsinya ialah apa, meningkatkan penampilan. Benar. Ya, jadi tampilannya, nah yang terakhir bagi saya sih tampilannya. Tampilan menurut saya di antara kompetitornya saya sih lebih suka ADV. Ini subjektif ya. Saya juga coba melakukan ya mungkin bisa dikatakan survei lah ya, bertanya pada teman-teman saya coba tanya mana lebih bagus, ADV atau brand yang lain ya. Saya kasih fotonya dan mereka bilang ADV lebih bagus. Ya, pas ditambah crash bar tampilannya lebih gagah. Ya, lebih gagah. Jadi kalau untuk bawa motor itu kayaknya kita yang paling bagus sih rasanya. Ya, ada sih yang dibilang katanya di tiap suka dilihatin ya. Iya benar. Lirik. Itu kalau motor ADV ini banyak banget ya sih. Kalau kita mau ngerasa kita yang paling dilihatin orang. Ya, paling tinggi juga. Iya benar. Dari motor-motor yang 150 meter ini ADV paling tinggi. Nah, sama teman saya dikirain ini di atas 250. Ada yang ngira 250 cc padahal 150 cc. Jadi tampilan ya, bagi cewek-cewek nih ya maaf. Iya. Saya bertanya ke teman-teman saya yang cewek, rata-rata mereka bilang lebih ganteng lah. Iya. Jadi saya tidak langsung Karena segi body depan dan body belakang itu udah cukup ya. dari segala sisi sih bagus menurut saya. Jadi, mungkin dari Abil sendiri ada yang ingin ditambahkan? Kalau aku sih kayaknya udah cukup sih, sama aja yang diomongin sama Om tadi, udah lengkap. Cuma bedanya ini ABS dan ini CBS. Jadi gini warnanya ini bedanya, kalau ABS warnanya apa sih? Merahnya lebih glossy. Ya, lebih cerah. Lebih glossy. Kalau CBS ya kayak gini sih warnanya. Agak dop ya. Agak dop. Iya benar-benar. Dan itu aja sih. Paling untuk yang untuk kalian user ADV seandainya pengen gabung di Hai Indonesia bisa mengkontak ya. Ya mengkontak nomor Untuk area atau kota masing-masing, mungkin contohnya Hai Jakarta, kontak ke Hai Jakarta. Hai Jawa Barat ke Jawa Barat. Kalau saya kebetulan saya join di Hai Chapter Palembang. Karena kita di kota Palembang ya. Ya, karena saya di kota Palembang. Untuk job custom ini mungkin saya yang pertama ya di Palembang yang memesan di bawah job. Iya. Gitu. Makanya saya coba review untuk membantu user-user ADV mungkin atau user-user motor lainnya yang pengen memodifikasi job, tapi bingung yang mana yang nyaman, yang mana yang enak. Ya, mungkin bisa jadi solusi atau alternatifnya ialah bawa jok bekas. Gitu. Jadi kalau untuk mau join ke Hai Chapter Palembang mungkin nanti kita masukin Ya nomornya di bawah. Dan Instagramnya ya. Instagram ADP Chapter Palembang itu udah ada. Ya. Mungkin sekian untuk Ya, sekian kalian dari yang video suka boleh dibantu like, untuk kalian yang mau menuliskan komentar di bawah silahkan. Nanti kita jawab satu-satu. Sekian itu aja sih. Ya, sekian. Saya Freddy. Saya Ahmad Nabil. Jangan lupa di like and subscribe ya. Oke. Thank you. And we'll